Jadi restorasi Meiji atau revolusi Meiji itu adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Semasa restorasi Meiji, feodalisme Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Pada tahun 1869, daimyo, domain Osa, domain Hizen, domain Satsuma, dan domain Chosu yang telah berjasa melawan kekuasaan keshogunan. Dampak positif restorasi Meiji yang pertama, sistem feodalisme dihapuskan dan diganti dengan sistem daerah administrasi. Yang kedua, Jepang berhasil merumuskan undang-undang yang konsepnya merupai undang-undang di negara-negara Eropa. Yang ketiga, Jepang yang awalnya negara agraris menjadi negara industri. Yang keempat, Jepang yang awalnya dikenal sebagai negara terbelakang berubah menjadi salah satu negara maju di Asia bahkan dunia. Yang kelima, modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Yang terakhir, Jepang tumbuh menjadi salah satu negara di Asia dengan militer terkuat dan termodern pada awal abad ke-20. Dampak negatif restorasi Meiji yang pertama, hilangnya hak-hak istimewa dari golongan-golongan tradisional di Jepang seperti daimyo dan samurai. Yang kedua, munculnya Jepang sebagai negara imperialis pada Perang Dunia II. Yang terakhir, Jepang mampu menduduki Cina pada 1931, Korea pada 1930, kemudian Hong Kong dan Indonesia pada 1942. Selanjutnya Perjanjian Shinoda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1855, tidak lama setelah penandatangan Konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau sakuku. Perjanjian Shimoda membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Perjanjian ini juga menetapkan perbatasan antara Jepang dan Rusia di antara pulau Etoforopu dan Orup, sementara status pulau Sakhalin masih belum ditentukan. Selanjutnya adalah perkembangan imperialisme Jepang. Kepercayaan Jepang adalah Shinto. Hakoicho adalah paham masyarakat Jepang yang berasal dari aliran Shinto yang mengandung makna dunia dalam satu keluarga dan Jepang menginginkan sebagai pemimpinnya. Usaha Jepang memperluas imperiumnya yang pertama Perang Sino pada 1894 sampai 1895. Yang kedua Perang Rusia pada 1904 sampai 1905. Yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis pada 1941. Dan yang terakhir, Jepang membentuk Fakta Triparti bersama Jerman dan Italia pada 1940. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkorbannya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Abdakom. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda, Letjen H. Terpoorten, menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat di Kalijati kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Sejak saat itu, dengan resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan bala tentara Jepang dan Belanda, telah kehilangan haknya atas Indonesia. Isi perjanjian Kalijati yang pertama, Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. Yang kedua, Jepang akan membentuk pemerintah. Faktor Jepang mudah diterima bangsa Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. Yang kedua, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas yang dilakukan Belanda masa pergerakan nasional. Yang keempat, Jepang menjanjikan kemudahan lagu Indonesia Raya, bendera berkibar bahasa Indonesia. Yang kelima, diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Tujuan Jepang menguasai Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan Jepang untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Jepang ingin mendapatkan bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Indonesia dijadikan sebagai pasar untuk produk Jepang dan memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. 3 wilayah kemiliteran Jepang. Yang pertama, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan Tentara ke-16 yang dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Yang kedua, pembentukan Angkatan Darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi atau Sumatera Barat yang dikenal dengan Tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe.
Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun yang membawai Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusat ujung pandang atau Makassar yang dikenal dengan Armada Selatan Kedua dengan nama Min Seifu dipimpin oleh Laksamana Maeda. Lalu ada organisasi non-militer dan militer. Organisasi militer yang pertama ada Hizbullah, Seinendan, Keibondan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Gakukotai. Sedangkan organisasi militer ada PETA, Gyugun, dan Heiho. Pengertian dari organisasi non-militer yang pertama ada Keibondan. Dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang kedua ada Seinendan. Didirikan pada 9 Maret 1943 dengan tujuan utama yakni mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga ada Fujinkai. Dibentuk pada Agustus 1943 yang beranggotakan para ibu dan gadis berusia 15 tahun ke atas. Yang keempat ada Gakukotai, merupakan resimen tentara pelajar pembentukan tentara kependudukan Kekaisaran Jepang. Yang kelima ada Hizbullah, dibentuk pada tanggal 13 September 1943 dengan membentuk tentara sukarela bukan wajib militer mempertahankan Pulau Jawa. Yang terakhir ada Barisan Pelopor, dibentuk pada Agustus 1944 dengan tujuan mempersiapkan pemuda untuk gerakan perlawanan rakyat. Lalu ada pengertian organisasi militer. Yang pertama ada PETA. PETA dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Yang kedua ada Gyugun. Gyugun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada Heiho. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 dengan tujuan menjanjikan para pemuda yang terpilih menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Lalu, lama-kelamaan Jepang bertindak semena-mena terhadap bangsa Indonesia yang menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah Jepang seperti perlawanan kooperatif dan perlawanan bawah tanah. Selain itu juga menimbulkan beberapa pemberontakan akibat kekerasan yang diterima bangsa Indonesia seperti yang pertama ada Aceh Angkat Senjata atau Perlawanan Rakyat Aceh. Perlawanan Rakyat Aceh terjadi di wilayah Chot Plieng. Hal itu dilatar belakangi atas tindakan semena-mena pemerintah Jepang dan masyarakat keberatan untuk melakukan seikeri. Hal ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil 10 November 1942, tapi beliau meninggal dalam perlawanan. Yang kedua ada perlawanan di Sukamanah, Tasikmalaya. Hal ini dilatar belakangi adanya proses dari KH Zainal Mustafa atas kewajiban seikeri dan Romusa. Perlawanan ini terjadi pada 25 November 1944. Akhirnya beliau tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Yang ketiga ada perlawanan di Indramayu. Perlawanan ini dilatar belakangi kewajiban penyerahan hasil panen padi dan Romusa. Perlawanan ini dipimpin oleh H. Handrian pada bulan April tahun 1944. Yang keempat ada rakyat Kalimantan angkat senjata. Dengan kedatangan Jepang di Kalimantan menyulut kemarahan dan perlawanan dari suku Dayak Desa. Yang kelima, perlawanan rakyat Irian atau Papua. Perlawanan ini disebut Koreri di Biak. Yang keenam ada PETA di Blitar angkat senjata atau perlawanan terbesar kedudukan Jepang. Kesewenang-wenangan Jepang yang membuat rakyat menderita membuat PETA tidak daan untuk melihat. Di bawah Supriyadi perlawanan pun dimulai sekitar 14 November 1944. Berakhirnya masa pendudukan Jepang. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Dan dimulailah pembentukan BPUPKI yang disetujui pada 1 Maret 1945 yang kemudian melakukan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membentuk Panitia 9 dan melakukan sidang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945.
Dan pada akhirnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Kronologi kekalahan Jepang oleh sekutu. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh sekutu. Pada 6 Agustus, kota Hiroshima dijatuhi bom. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.